أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Dan dari mana saja kamu keluar maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapatkan petunjuk. Faktor kiblat, keteguhan, petunjuk, dan sempurnanya nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi mujahidin, kita sampai pada pembahasan tentang faktor. Faktor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Kita lihat di sini ada animasi perahu biru dan perahu merah. Perahu biru berjalan cepat ke arah kiri, perahu merah berjalan lambat ke arah kanan. Perahu berpindah pada jarak yang dekat, perahu merah agak jauh, kecepatannya juga berbeda. Nah, bagaimana kita mengatakan tentang perpindahan dan kecepatan perahu merah dan biru tadi? Perahu biru menempuh jarak 5 meter ke kiri, perahu merah 9 meter ke kanan. Perpindahannya lebih jauh perahu merah, dan arahnya ke kiri serta ke kanan. Perahu biru bergerak 5 meter per detik ke kiri, perahu merah 9 meter per detik ke kanan. Jadi arah kecepatannya berlawanan. Perpindahan dan kecepatan vektor selain memiliki besar dan juga memiliki arah. Kita cukup mengatakan nilainya sekian dan sekian tanpa menyebutkan arahnya. Bedakan dengan umur, cukup dikatakan usia 16 tahun, tak perlu 16 tahun arah timur kan. Begitu juga suhu badan, tak perlu kita bilang 41 derajat Celcius ke arah bawah. Kenapa? Umur dan suhu badan itu skalar, tidak memiliki sisi atau bagian atau komponen arah. Dia skalar, hanya punya nilai saja. Bagaimana kita menggambarkan atau mewakilkan, menotasikan sebuah, menyimbolkan sebuah vektor, dan vektor-vektor khusus yang perlu kita perhatikan. Ini ada sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Besar vektor kita wakilkan dengan panjang dari panah, dan arah vektor kita wakilkan kepada arah dari anak panah tersebut. Titik di bawah ini merupakan titik tangkap, titik asal vektor bekerja pada suatu benda. Vektor kita simbolkan dengan huruf tebal. Dulu disimbolkan dengan huruf biasa, normal, tidak tebal, tipis ya, tapi dengan panah di atasnya. Nah, ini contoh penggunaan huruf tebal. Ada vektor S dituliskan huruf tebal, dilambangkan dengan anak panah, dan arahnya bisa diwakilkan dengan sudut theta, yaitu dari garis mendatar horizontal. Nah, ini penulisannya S besar atau S dengan tanda panah. Adapun besar vektor tersebut dituliskan dengan simbol garis apa ini namanya, garis lurus yang mengapit simbol vektor tersebut, atau cukup dituliskan S saja. Arahnya dinotasikan sebagai besar sudut tetanya,
Begitu juga kalau ada vektor perpindahan V. Penulisannya seperti ini ya, notasinya. Berikutnya, gambar vektor yang digambarkan dengan anak panah itu boleh digeser kemana saja ya, asal panjang dan sudutnya tetap. Vektor invers atau vektor negatif dari sebuah vektor A misalnya dituliskan min A, yaitu vektor yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan, punya beda sudut 180 derajat. Dua buah vektor dikatakan sama hanya jika dan hanya jika besar dan arahnya sama. Itu tidak dikatakan vektor yang sama. Dua buah vektor kalau besarnya tidak sama tapi arahnya sama, maka dia dikatakan vektor yang sejajar. Vektor yang membentuk sudut 90 derajat dikatakan vektor yang tegak lurus. Nah, berikutnya vektor satuan adalah vektor yang nilainya satu satuan. Vektor yang nilainya satu satuan. Ini ada yang lewat ya, bentar. Kemudian dituliskan dengan huruf ya yang pakai topi atau besar ya, huruf tebal, hurufnya huruf kecil. Vektor 0 adalah vektor yang nilainya vektor 0 adalah vektor yang nilainya 0 satuan dan dituliskan dengan 0 dan dituliskan dengan angka 0 dan tanda vektor ya. Nah, ini operasi vektor. Apa yang dimaksud dengan operasi vektor? Kita lihat ada sebuah perahu. Ini sungai, perahunya punya motor. Kalau sungainya tidak ada aliran arus, dia bergerak dengan mesinnya saja. Nah, seperti ini. Vektor mesin adalah V1. Mungkin kecepatan, mungkin perpindahan ya. Kemudian kalau mesinnya mati, arusnya bergerak, maka perahunya hanyut. Nah, ini adalah vektor yang kedua, yaitu aliran sungai yang menghanyutkan perahu. Bagaimana kalau kedua-duanya ada? Maka gerak kecepatan atau perpindahan dari perahu itu akan berbeda. Dia merupakan hasil kombinasi penjumlahan dari vektor 1 dan vektor 2 dikatakan vektor resultan. Nah, ini contohnya ya, kalau misalkan V1 3 meter per detik, V2 nya 4 meter per sekon, maka dengan metode grafis kita dapatkan V1 dilanjutkan V2, hasilnya adalah V resultan. Secara Pitagoras kita dapatkan nilainya 5 meter per sekon. Adapun sudut tetanya dengan tabel tangan yang ada kita dapatkan 53 derajat. Berikutnya kita bisa juga menggunakan metode grafis yang kedua, metode jajaran genjang. Metode grafis segitiga ini merupakan bentuk khusus ya, kalau ada lebih dari dua vektor maka dia menjadi poligonal. Jajaran genjang vektornya tetap ya dalam titik tangkap yang sama, kemudian kita gambar garis sejajar V1, gambar garis sejajar V2, kita dapatkan sebuah bentuk jajaran genjang. Tapi dalam kasus kita ini karena tegak lurus, V1 V2 nya membentuk segi 4, sama nilainya PR nya dapat dihitung ya, dan sudutnya juga sama. Metodenya saja yang berbeda. Baik, berikutnya sebuah vektor dapat diuraikan. Nah, contohnya ini ada gaya menarik balok, tapi gayanya memiliki sudut alfa, maka kita bisa membaginya jadi dua komponen, yaitu Fx yang sejajar dengan lantai, sifatnya menarik lantai, menarik balok, dan Fy yang tegak lurus lantai, sifatnya adalah mengangkat balok. Nah, kalau digambarkan secara matematika dengan sumbu koordinat X dan Y, maka vektor V dapat diuraikan menjadi Vx dan Vy. Besarnya Vx berapa? Adil kali besarnya V dikali dengan cos sudut alfanya.
begitu dengan VY-nya adalah sekali V dengan ini salah tulis ini ya. Harusnya yang Vx V cos alpha dan VY-nya V sin alpha. Nah, oleh karena itu kalau sudah diuraikan, vektor V dapat dinyatakan sebagai jumlah dari Vx dan Vy-nya, jumlah dari masing-masing komponennya. Lanjut. Yang dimaksud dengan analisis vektor adalah menyatakan vektor dengan unsur-unsur komponen-komponen penguraiannya. Di sini kita punya vektor V, kita nyatakan dengan Px dan dengan sebuah vektor satuan I ya, dan vektor satuan J. Jadi Px adalah Px kali I dari vektor I. Py juga demikian. Boleh juga dinyatakan sebagai besarnya X dan Y saja, sehingga dituliskan Xi tambah YJ. Ini adalah vektor satuan. Maka besarnya P dapat dihitung menggunakan Pythagoras, dan besarnya Px Py dapat dicari menggunakan rumus kosinus dan sinusnya. Nah, yang berikutnya, semua vektor kalau begitu dapat dilambangkan menggunakan cara menguraikan tadi, menganalisa vektor ke dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini contoh ada V1, ada V2. Kalau dia memiliki resultan katakan VR, yaitu jumlah dari V1, V2, maka nilai dari Vx untuk R itu adalah jumlah dari X-nya saja, X1, X2, dan Y jumlah dari Y1, Y2 saja. Ini contohnya. Kalau satunya 6I topi tambah 7J dan V2-nya min 3I min 3J, maka resultannya 6 dikurangi 3, 7 dikurangi 3, 3I tambah 4J. Dan sudah kita dapatkan tadi, ini keliru, harusnya 16. Pesannya 5 meter per sekon dan sudutnya adalah 53. Contohnya dapat dilihat di sini ya. Kalau menghadapi yang 4 itu 53 derajat, yang menghadapi 3 ini yang 37 derajat. Ini segitiga istimewa, harus dihafalkan. Begitu juga nilai sin cos yang di atas untuk sudut-sudut istimewa 30, 45, 60 dan 90. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.